Pada tahun 1980-an, angka kejahatan di Indonesia begitu tinggi, khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Tengah. Saya jadi pasukan, karena saya jadi pasukan saya jaga keamanan Tanjung Burung, Banyak Garong. Nah ini penembak misterius, anak tembak perintahnya Presiden Soeharto. Pemerintahan Orde Baru pada saat itu melakukan operasi rahasia agar kasus kejahatan diturunkan. Mereka menangkap dan menghilangkan nyawa para preman, perampok, gali, atau orang-orang yang dianggap mengganggu ketentraman masyarakat. Sempat mendapat penghargaan dari Presiden Soeharto karena terbukti efektif dalam menurunkan kasus kejahatan. Operasi ini pun menciptakan kontroversi karena banyak pelaku kriminalitas yang meregang nyawa di tangan Petrus. Pada tahun 1983 misalnya, ada 532 orang tewas karena luka tembakan. Karena penembaknya belum diketahui, operasi ini dikenal dengan istilah Petrus, penembakan misterius. Salah satu peristiwa Petrus ini terjadi di Yogyakarta. Dilansir dari laman Historia, peristiwa Petrus di Yogyakarta bermula saat Komandan Kodim Yogyakarta, Letkol M. Hasbi melancarkan operasi pemberantasan kejahatan OPK yang awalnya diklaim hanya untuk pendataan para pelaku kriminal. Namun, ternyata pendataan itu berubah menjadi proses penangkapan secara semena-mena. Saya nggak takut. Jadi salat isya itu 4 rakaat. Baru 2 rakaat saya sudah ditunggu, sudah ditodong dulu. Tapi tak selesaikan sampai habis. Terus baru ditanya, siapa ini? Saya Pak. Namanya siapa? Ridwan. Ya ini orangnya. Pada waktu itu, orang-orang yang dianggap sebagai gali atau gabungan anak liar maupun preman dilaporkan hilang dan kemudian ditemukan tak bernyawa. Rata-rata dari mereka mengalami luka tembak. Bahkan, beberapa dari mereka adalah tokoh gali yang terkenal di kalangan masyarakat Yogyakarta. Salah satu preman legendaris Yogyakarta yang turut jadi korban Petrus adalah Samudi Blekok. Pada masa jayanya, Blekok termasuk orang kuat di mana dia memiliki tubuh yang kuat, kekar, dan berkulit hitam. Di pinggangnya selalu terselip senjata kebanggaannya, yaitu sebuah trisula. Saat operasi Petrus di Yogyakarta memanas tahun 1983, Blekok meninggalkan kota. Setelah menganggap situasi sudah aman, ia kembali ke kota tercintanya. Namun, naas, ia tak luput dari korban Petrus. Blekok ditemukan tak bernyawa, tergeletak dengan muka rusak di kawasan Kota Gede. Salah satu cara yang digunakan dalam operasi Petrus adalah penculikan. Para gali, preman, atau pelaku kejahatan itu menjadi korban penghilangan orang secara paksa dengan cara dijemput orang tak dikenal dari rumah. Dijebak oleh teman sendiri, dipanggil polisi ke kantor, ada pula yang dijemput dari dalam penjara bagi mereka yang sedang mendekam di tahanan. Namun, tak lama berselang, muncul berbagai berita di koran yang menampilkan penemuan mayat orang-orang bertato dengan luka tembak. Salah seorang guru yang merupakan korban salah tangkap Petrus menceritakan kejadian yang dialaminya. Tony, warga Margahayu, Bandung. Pada tahun 1980-an, Tony menjadi korban salah tangkap para Petrus. Pada suatu malam, Tony dikejutkan dengan kedatangan sejumlah pria yang memaksanya masuk ke dalam mobil Land Rover. Di dalam mobil, muka Tony ditutup kain hitam dan lehernya sudah dijerat dengan tali. "Saya bukan preman, saya guru. Saya sampai sumpah-sumpah," ungkap Tony menceritakan pengalaman buruknya kepada para tetangga. Di rukun warga RW tempat tinggal waktu itu ada 2 nama Tony. Tony yang dicari adalah preman yang suka meminta uang secara paksa ke tukang parkir di terminal Kebon Kelapa. Sedangkan Tony yang ditangkap adalah seorang guru. Mendengar itu, salah seorang Petrus memerintahkan agar identitas Tony diperiksa. Setelah KTP-nya dicek dan para Petrus meyakini kalau salah orang, akhirnya Tony dibebaskan. "Saya dibuang di Cikole sekitar 16 km dari Margahayu dengan tangan diikat," ujarnya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Tony yang dicari-cari ditemukan tak bernyawa di pinggir jalan kota Bandung dengan penuh luka tembakan. Warga meyakini si tukang palak itu tewas di tangan para penembak misterius. Akibat tekanan ini, banyak preman yang akhirnya memilih menyerahkan diri pada aparat.
Letkol Hasbi dalam sebuah pertemuan mencatat jumlah preman yang telah melaporkan diri hingga Mei 1983 adalah 441 orang. Mereka menyerahkan diri karena ketakutan bakalan menjadi target Petrus selanjutnya. Tujuannya bukan untuk menyalahkan si A si B kalau sekarang, tapi bagaimana kita bisa belajar dari peristiwa seperti itu. Kalau bangsa ini, negara ini dikelola tidak pernah belajar dari peristiwa seperti itu, akan terjadi terulang ya. Masyarakat juga menganggap bahwa melakukan tindakan seperti itu kepada warga negara ya biasa saja, padahal itu dilarang oleh undang-undang. Komnas HAM melalui Yosep Adi Prasetyo menyebutkan, berdasarkan hasil penyelidikan oleh tim yang dibentuknya, peristiwa Petrus melibatkan TNI, Polri, Garnisun, dan pejabat sipil lainnya. Sejauh hasil penyelidikannya, pihak yang menjadi korban Petrus adalah mereka yang dianggap memiliki masalah dengan hukum atau dianggap meresahkan masyarakat, seperti copet, preman, residivis, ataupun orang-orang yang memiliki ciri memiliki tato di tubuhnya. Adi Prasetyo mengatakan, jumlah korban dari peristiwa penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985 mencapai 10.000 orang. Data tersebut ia kutip dari penelitian David Borcher yang berjudul Crime Law and State Authority in Indonesia pada tahun 1990 yang diterjemahkan oleh Arif Budiman. Sedangkan dari pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM, jumlah korban mencapai 2.000 orang lebih. Masalah Petrus waktu itu memang jadi berita hangat. Ada yang pro dan kontra, baik dari kalangan hukum, politisi, sampai pemegang kekuasaan. Amnesty International pun juga mengirimkan surat untuk menanyakan kebijakan pemerintahan Indonesia ini. Pada akhirnya, Petrus diakhiri pada tahun 1985 karena banyak mendapat perdebatan pendapat dan tekanan dari internasional, dan angka kriminalitas pun semakin naik.